Khulu itu artinya talak yang diucapkan oleh suami. Tetap pengucapannya itu dari suami, ya. Tetapi ada pembayaran dari pihak khulu itu perceraian yang dilakukan oleh istri, tapi tetap pengucapannya ada dari pihak hak suami. Nah, hanya saja istri mengembalikan mahar. Nah, itu iwan namanya. Makanya saya tadi bilang, moal berat atau mesti dijual. Yang telah diterima dari suaminya minimal setengah dari jumlah seluruhnya. 100 gram, 50 gram, minimal itu teh. Aduh, abot nah tebet minta hulu, sakit ya pertanyaanna. Abot pak, misalkan data damang, nah tebet minta hulu, kunaon? Itu kan, itu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa hulu sama dengan pasah nikah. Padahal pasah nikah bukan termasuk talak, tetapi para ulama ya menegaskan substansinya yang sama dengan talak. Jadi beda. Ini macam hulu. Nah, al-khul berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar iwad. Sekali lagi, cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaan. Haji, sedia tidak bayar iwad? Teu mampu entong atuh. Berarti butuhkan ku salaki gitu mah. Ya. Nah, terdapat beberapa definisi khulu yang dikemukakan oleh ulama madhab. Pertama, ini kata madhab Hanafi melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerima istri dengan menggunakan lafal khulu atau yang semakna dengannya. Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami. Kemudian madhab Maliki, talak dengan ganti rugi baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Tidak dari si perempuan, dari walinya misalkan, geus bisa teu bener ah. Sok ajukeun we. Itu udah moal bener, cek pikir teh mah teu cocok, moal cocok. Gitu kan dipaksakeun ge, sok ajukeun. Eta tina dari walinya. Artinya aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal hulu itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri dengan iwan. Kemudian madhab Syafi'i, perceraian antara suami istri dengan ganti rugi baik dengan lafal talak maupun dengan lafal hulu. Nah, kata Imam Syafi'i mah konsepnya dua ya, antara perceraian suami istri dengan ganti rugi baik dengan lafal talak maupun dengan lafal hulu. Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, saya talak engkau atau saya hulu engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar sekian. Lalu istri menerimanya. Ya. Jadi tetap pengucapannya ada di pihak siapa? Suami. Makanya permintaan hulu ini tidak bisa sebelah pihak ya. Harus ada musyawarah terlebih dahulu. Sigana mah ieu teh pas teu sajalan ya orang papisah we. Abdi bari nyungkeun hulu. Cek teh mah atuh ari kitu mah euih geuneuh eta mas kawin 1000 gram misalkan. Ya, nanti ada ceritanya ya. Jadi tonggak gabah ulah ucap-ucap. Kemudian tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama madhab Hambali membolehkan terjadinya hulu tanpa ganti rugi. Nah, ada yang membolehkan fikri. Siapa? Madhab Hambali. Boleh terjadi hulu tanpa adanya iwan. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hambali. Adapun pendapat yang terkuat di kalangan madhab Hambali ialah bahwa dalam hulu aspek ganti rugi merupakan rukun hulu. Mau tidak mau hulu harus ada iwad atau ganti rugi. Apa itu iwad? Sebagai kompensasi akibat inisiasi yang dilakukan istri kepada suami. Inisiasi teh naon? Asal muasal kahoyongna ti istri, wayahna we kaluarkeun iwad. Tebusan. Naon iwadna? Mengembalikan mahar mas kawin minimal setengah. Nah, teu mampu entong atuh ari kitu mah. Tarimakeun we paeupeurna danang milih saha atuh kadinya teh. Bongan cekol teh beut kadinya. Kan kitu. Bongan beut aya kadinya tah eta pamilih hidup teh sok we. Wayahna jalani itulah ya. Dasar hukum.
Nah ini yang tadi bacakan, wala yahilu lakum an takhudu mimma ataitumuhunna syai'an, ya. Jadi tidak boleh, tidak halal mengambil apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya sedikit pun, illa ayyakhofa ala yuqima hududallah. Ya ilatlah, boleh mengambil lagi kecuali jika mereka berdua dibiarkan khawatir Allah yuqima hududallah, tidak bisa menjalankan hukum Allah. Fa'in khiftum, apabila kalian khawatir, takut, Allah yuqima hududallah, takut tidak bisa menjalankan perintah Allah, syariat agama Allah, fala junaha alaihi ma bi mabtadat bi, maka boleh mengambil sebagian dalam artian mahar yang telah diberikan. Jadi pikir teh bisa nagih deui sok atuh kadikeun heula. Sebagai iwan inisiasi daripada saudara kepada saya selaku suami, kembalikan mahar minimal setengah. Ya. Kemudian Al-Baqarah 229. Nah ini, ya Rasulullah, ini cerita istri Sabit bin Qais. Ya, siapa istri namanya? Jamilah. Ya, Jamilah indah. Ya Rasulullah, ma'ankimu ala Sabitin fid dini wala hulukin. Saya tidak mencela daripada Sabit bin Qais agamanya maupun akhlaknya, wala hulukin illa anni akhaful kufra, tetapi saya khawatir kufur, tidak bisa menjalankan istri dengan baik, tidak bisa berperan sebagai istri dengan baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paturidina alaihi hadikoh atau hadikotah. Apakah engkau siap mengembalikan sebagian atau seluruh kebunnya? Nah, dalam artian apa? Mahar yang tadi ya. Naam, siap. Sadayana kitu naon sok. Saking kok emosi. Nah, paradat alaihi wa amaruhu paparaqaha, maka dipisahkanlah kedua belah pihak. Nah, ini alasannya kenapa? Nah, ini yang ditanyakan tadi Fikri ya, ada sambungannya. Nah, ini sama redaksinya, cuman ini cerita Ibnu Abbas. Jadi yang atas Ibnu Abbas menyaksikan istri Sabit bin Qais menghadap kepada Rasul. Nah yang bawah ini Ibnu Abbas menceritakan sebab menghadapnya. Hebat. Nah, sama referensinya dari kalau ini dari Fathul Bari ya, Ibnu Hajar. Lihat, an Ibnu Abbas, awwalu khul'in kana fil islami, pertama kali khulu terjadi dalam agama Islam, imro'atun Sabit bin Qais, yaitu terjadi pada istrinya Sabit bin Qais teh juru tulis Rasul. Pramono anu mun di urang mah. Mun ayeuna mah tak salah. Nah, itu jadi sekretaris sekretaris kabinet. Juru tulis atuh bayangkeun jabatan ge hebat. Harga diri bayangkeun pamajikana ngajukeun hulu harga diri. Nah ini tapi ini alasannya. Jadi beliau istri daripada Sabit bin Qais, atati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah la yajtami'u ra'si wa ra'su Sabit abadan. Moal nyambung saumur-umur ge sirah abi jeung sirah Sabit. Moal cocok cek Fikri mah. Antara sulit untuk menyatukan antara kutub utara dan selatan, seperti antara kutub utara dan utara bertolak belakang. Nah itulah. Jadi kalau bahasa di sini la yajtami'u, tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu. Ya. Roksi waroksu Sabitin abadan. Tidak akan bersatu pemikiran saya dengan Sabit, tidak akan bersatu jalannya saya dengan Sabit. Kenapa? Ini ropa tu janibal hibai. Karena suatu saat ketika saya menyingkapkan ini namanya gordeng, ya. Gordeng atau tirai, ya. Fara'aituhu akbala bi iddatin. Saya melihat Sabit bin Qais itu datang dengan teman-temannya ngabring. Oh, ini anak-anak semester 3 ya. Sabit bin Qais misalkan. Ya, jadi saya melihat Sabit bin Qais berbarengan dengan kelompoknya atau teman-temannya atau saudara-saudaranya. Fa idza huwa asyadduhum sawadan punten. Sabit bin Qais teh panghideungna.
Apalagi wa aksaruhum qomatan punten pangpenaikna. Pangpenaikna orang Arab atau jeung urang mah anger we, urang penek. Pangpenaikna Sabit bin Qais teh. Gitu ya. Apalagi wa akbauhum wajhan. Ya ngaledek gitu. Punten goreng patut gitu. Ini jadi 3 alasan istri daripada Sabit bin Qais melakukan apa? Hulu. 1, beliau menilai apa? Hidung. Punten ya kan hidung. Pada Indonesia mau hidung sawo matang kan urang we sok hidung mah apa juga hidung ka tong salah sebut. Makasih dir hidung hidung mah tuh. Sawo matang Indonesia mah gak ada yang hitam ya. Sawo matang tahu sawo? Sawo bulu. Ya sawo ya paling hidungna sawo kan coklat. Enggak ada yang kalau hitam ya maaf ya orang-orang sana lah. Hidung itu gitu kan sawo matang Indonesia itu. Saya sawo matang itu kan. Ya kalau yang agak melepek sedikit ya sawo busuk. sorry. Jadi ada 3 alasan. 1, kenapa? Karena Sabit bin Qais orangnya hitam gitu kan. Orangnya hitam tetapi putih dalamnya. Itulah manggis namanya. Ya, manggis namanya itu. Hitam kulitnya hitam tetapi putih dalamnya. Itulah kesukaan Garin. Manggis teh eta teh. Tenang ya ulah ngeres. Wa aksaruhum komatan pangalitna pangpenekna ya pangpenekna wa akbauhum wajhan aduh taraina teh aduh eueuh pulunganeun rusak. Maka kata Rabi at-taruddina alaihi hadiqatahu sama redaksinya siap tuh membalikan sebagian kebunnya qalat na'am siap wa insa'a ridduhu fafaraqo bainahuma. Maka Rasul memisahkan kedua belah pihak yang barusan. Itu ya. Jadi 3 alasan Mega. 1 nojol hitam we. Hitam. 1 apa? Tadi paling hitam kulitnya. 2 pendek. 3 wajahnya jelek ya itu. Jadi intinya Jamilah itu ya tidak cinta ya. Kalau tidak cinta nggak bisa dipaksakan ya. Kalau nggak cinta ya sulit apapun sebanyak apapun harta benda. Tapi kalau di Indonesia tidak memandang warna kulit, yang penting warna duit. Tapi ini mah beda ya. Ini juru tulis loh yang diminta hulu. Tapi kalau di kita mah no problem lah. Yang penting bulanan lancar, selesai semua, beres semua. Jadi ada kata-kata di angkot Cipanas, wanita zaman sekarang tidak memandang lagi warna kulit, tapi memandang warna duit. Gitu, ya. Ini hebatnya. Ya. Kata-kata. Nah, iya Fikri istri anu tanpa alasan, tanpa hujah atau tanpa yang dibenarkan syar'i ya jelas akan malu di masyarakat. Tepugu-pugu minta cerai, tepugu-pugu minta hulu. Baca aku haje bagian istri ini. Tok, pari artikeun. Tok. Dari Saudara radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW ayu mamra'atin salat jaha talaqo ibu dimapa istighfaru alaiha wa ilatul jannah. Ayu mamra'atin wanita mana salat jaha yang meminta suaminya atau terhadap talak diberi membasin tanpa alasan apapun haramun maka haram alaiha baginya wa ilatul jannah minum Seungit nawe teh dibere ambe komo asupna. Seungit nawe teh dibere ambe komo abusna. Ayyuma imra'atin wanita mana saja erek haje erek nailatun erek mega ramadhani erek mega hiji deui dan lain-lain mana saja wanita mana saja nya bade orang Samarang, bade orang Pameungpeuk, bade orang Bayongbong, bade orang Malangbong, bade orang Garut Kota.
Apa? Sa'alat jaujaha at-talaqo. Minta kepada pasangannya untuk bercerai, berpisah. Bi ghairi ma'basin, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang sahih, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Faharomun, haram baginya alaiha, bagi wanita yang meminta berpisah tersebut, raihatul jannah, bau surga. Moal libere abe bau nage komo asupna minimal atuh bau-bauna ieu mah henteu bau nage moal liberean saking ulahna minta pisah tanpa adanya alasan yang jelas ya tuh. Kemudian alasan khulu termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan pasal 116 KHI junto pasal 19 peraturan pemerintah. Kalau perpu berarti peraturan perundang-undangan, kalau PP peraturan pemerintahan ya. Junto pasal 19 PP nomor 9 tahun 75 yaitu perceraian dapat terjadi. Nah ini pertama apa? Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat, penjual apa hal-hal yang dilarang lah dan sukar disemukan hese dicagerkeun teh. Nah boleh teu naon mau diancam dengan hadis yang tadi. Dua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ya kamari canda maca ieu nya. Ditildah baca teh pasal akan. Baca sigot balik talak ada ya di buku ya. Tapi kadang ada penghulu yang kewe dua canda di kamar duaan. Soalnya dibaca harga nikah geus maca nu kieu. Sigan norek nita bisa, tapi teu naonnya. Ada di buku ya. 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada video call dan sebagainya. Tanpa informasi yang jelas, maka boleh mengajukan khulu. Biasanya punten istri anu janten TKW atau laki-laki juga yang menjadi TKI ya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara, wah kan terkena pidana, ya berarti dia berbuat apa? Jahat, ya teu sapati-pati di penjara, namun tidak berbuat kriminal, ya. 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, ya setelah perkawinan berlangsung. Korupsi 271 triliun, mau cerai lepar, katebus kene 2 tahun penjara mah. Misalnya, ya korupsi berapa? 271 triliun. Itu uang kalau dijejerkan dari Monas ke Surabaya pulang lagi ke Monas akan sampai 100 ribuan diamparkeun ya. Jadi ke jalan gitu. Moal liaslah 2 tahun mau diantosan we kaluarna gitu. Misalnya salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, mau pihak keluarga, tetangga atau yang lain, boleh. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Neng aing mah satruk kumaha tuh neng hios teu naon neng mah tetep bogoh hade eta cek si neng teh aku mah tuh neng ayeuna lumpuh arek kawin deui we dicikna lalaki tah dengan naon da teu deui ulang ya kan aya jatah keneh atuh target hiji tilu deui padahal sabar we bedana istri jeung pamaget kitu lamun pamaget aya kekurangan bios neng mah bade ngaladosan akang we di ka saseepna tapi lamun sabalik istri minta kumaha tuh neng aya mah tos teu da mangan arek kawin deui ya mah neng mah tak kawin deui balaki teh raja tega hidup balaki. Terus antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau syikok ya dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasea we jeung pasea teu isuk teu beurang teu peuting hayo pasea ieu tidak akan benar ya. Suami melanggar taklid talak, peralihan agama, jelas semua murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah inilah sebab-sebab dibolehkannya alasan khulu. Boleh mangga. Siti Fatimah bade hulu naon?
hayam deh, huluna naon di dia bulu hayam deh. Salah satu pihak berbuat jinah, misalkan jinah pak, atau meninggalkan saya pak 2 tahun berturut-turut. Masalah kebutuhan batin no problem. Ini lahir bagaimana kehidupan anak saya, sekolah anak saya, nah itu ya. Syekh Asy'adi menyebutkan beberapa alasan seorang istri minta hulu. Istri tidak suka dengan akhlak suami, tara sholat, tara ngaji, pagawe teh nguseup we jeung nguseup misalnya. Ya. Misalnya. Hah? Ya, nggak tahu lah, tanya sama orang yang suka. Saya mah nggak suka nguseup, apa lama? Paling cepat bedahkeun keluar tereh lauk bawah. Itu paling tereh mah hilang. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dipikir-pikir asa teka hati gitu ya. Sampurna sabungkus 38.000 nguseup mang jam-jam beak 100.000 lauk 1 kilo. Menikah nggak saya beli lauk sekalian atuh 1 kilo 35.000 di pasar nang bersihan. Sok nguseup mah jaba lami, jaba saya rokok sabungkus, jaba kopi sarantuy. Jenuh. Ya tapi lu kayak hari air ngosok kalau alam lah. Itulah terserah lah. Tapi misalkan di sini, istri tidak suka dengan akhlak suami karena akhlak merupakan perhiasan batin. Ya. Tuh, istri tidak suka kepada fisik atau jasmani yang tadi ya, yang tadi sebutan ya. Nah, ini kata Syekh Asy'adi diperkuat dengan berdasar hadis ya. Tadi istri tidak suka kepada fisik atau jasmani suami yang buruk, sebab bagusnya fisik merupakan perhiasan lahir atau yang dimimiti buat milih dirinya. So, punten aya hiji artis dikawin, ternyata kepopulernya sudah turun, istrinya minta cerai. Nah, tuh lenti awal. Ada alasan cerai, isi saya suami saya kecil badannya, nggak bisa apa-apa. Di rumah saya yang mencari pakukat, nah tuh lenti dimimiti. Mencek basa kolot di lemur mana betah yang kadinya tuh dimimiti rentong gitu kan. Jadi, tapi memang ini menjadi alasan istri tidak suka kepada fisik atau jasmani suami yang buruk. Seburuk apa sih suamimu sehingga kamu meminta perceraian? Sakitu we. Da intina mah aya sakitu. Ya. Bagusnya fisik merupakan perhiasan lahir. Isina teu kanu hajat sareng suami. Suami teh sanapun abdi bagaikan hitam dan putih misalkan, bagaikan jari tengah dan kelingking misalkan, atau timimiti wentong milik kadinya. Tuh ya. Adanya kekurangan pada aspek agama sang suami ya jelas satu harus unggul kalau suami ya arijalu qawwamuna 'ala nisa nu kahaje mah kada pinter maca kitab kutubus sitah atuh hajana geus nareleng pirang salakina teh bisa maca Quran acan minimal atuh bisa membaca kutubus sitah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. 7 kitab minimal dikuasai. Gitu atuh. Harus ada kriteria. Ya. Dukung aja sama Mang Hasim Pak. Ya salah Bapak ngatesna. Adanya kekhawatiran dari istri berupa ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban kepada suaminya yang tadi. Teu cocok, teu bogoh, teu cinta. Bujeng-bujeng disungkeun ku suami ge ngalayani abdi teh da alim teu bawa atuh kumaha gitu. Tah teu naon ya. Atau murka marah kepada suaminya. Neng mandi heula atuh karek datang gawe geus hayang we. Neng teu ningali urang keur naon. Murka marah. Loba gawean nyangkut baheula. Boleh menggunakan minta hulu kepada suaminya daripada neng emak-emakan darah tinggi terus Allah orang papirah we saklah binjungkeun hulu siapa dari itu layaan ya cik nepi ka mana maruk teu boga salah kita ngeunah gitu hidup terlindungi teh karena ada siapa suami hidup terjaga karena ada siapa suami orang lain tidak mau atau terhalang berbuat jahat karena ada siapa suami sok lamun lelengohan mah tuh lo baru ngaganggu atuh lelengohan mah kalau baru ngagoda kulantaran enteng geus boga salaki sudah punya suami orang lain tidak mau tidak berani menggoda ya entong geus nikah eta entong semoga budak eta nya punten kan kitu ya nya
kecuali suami ada hak bagi orang lain. Hidup suami. Bongan betul nanya tadi istri sudah. Syarat hulu alah ya kayaknya. Oke, sedikit lagi slide terakhir ya. Syarat hulu jurisprudensi Sains Islami jilid 8 kami halaman 30. Bagi suami yang akan menceraikan istrinya dalam bentuk hulu sebagaimana berlaku dalam tolak adalah seorang yang ucapannya telah diperhitungkan, ulah ucap-ucap. Syaratnya akhir, balik, bertindak atas kehendak sendiri dengan kesengajaan, bukan atas paksaan orang lain. Apakah lagi dicekek atau nggak boleh ya. Itu bila suami masih belum dewasa atau suami dalam keadaan gila, suami belum dewasa teh apa? Ya lah kan suaminya dinikahkan karena perjodohan orang tua misalkan, kan di lumur masuk ayah jadinya sebutnya teh kawinan, jadi diikat cina sampai barebasna sekolah anggaran mesti kawinkeun eta teh gitu. Aya gitu. Nah ini situasi seperti itu selalu terjadi. Atau suami dalam keadaan majnun ya, gila, maka yang akan menceraikan dengan huluk adalah walinya atau si perempuannya misalkan walinya. Demikian pula bila keadaan seorang yang di bawah pengawasan karena kebodohannya ya, maka yang menerima permintaan hulu istri adalah wali. Darah tinggi, oper misalkan dan sebagainya, jadi gila misalkan atau apalah, maaf ya, penyakit apa yang sukar untuk disembuhkan, maka yang menerima hulu istri siapa? Walinya. Wis walian. Raina, rakana atau paman-paman atau uwa-uwanya ya. Kalau tidak ada siapa? Orang tuanya. Bagi istri, ia adalah seorang yang berada dalam wilayah suami. Dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan masih berada dalam iddah roji'i. Istri adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta karena untuk keperluan pengajuan hulu ini harus menyerahkan harta. Karena inisiasi dari si istri, karena istri berada di wilayah siapa? Suami, maka harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seseorang yang telah balik, berakal, tidak berada di bawah pengawasan dan sudah cerdas bertindak atas harta. Temain jual, temain ngahutang, temain nganyuk, temain pinjol dan sebagainya lah. Rujuk setelah hulu, tidak ada rujuk. Awas bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab hulu. Baik itu bagi yang menganggap hulu itu tolak bain maupun pasrah. Jika dia menginginkan kembali kepada istrinya, maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru. Artinya hulu ini jatuh otomatis talak bain. Bainnya bain apa? Bain sugro. Karena apa? Kalau mau kembali harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru. Tuh. Jadi sahawin hoyong uihan deui bade istrina bade suamina, tapi kan hulu istri yang meminta. Hoyong uihan deui geuning lelengohan teh terame. Jajan teu gaduh. Acuk teu kapeser. HP teu kakuataan. Ngeunah we. Yuh eneangan itu atuh jadi laki teh kudu boga harga diri. Ya, kau yang meminta lagi gitu mah, bukan kau meminta kau yang berbuat ya. Jadi yang minta ya tanggung jawab. Akibat hukum perceraian dengan hulu, istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak bain. Kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi. Berlaku pasal 161 kompilasi hukum Islam, bukan kompasi ya. Tentang akibat hukum terhadap anak atau anak-anaknya. Ini yang tadi ya. Sama dengan akibat hukum yang telah diatur dalam pasal 149 huruf D KHI memberikan biaya hadonah. Hadonah itu apa? Biaya kepengurusan anak sampai usia berapa? 21 tahun. Ya, anaknya ada 10, maka semuanya harus dibiayai sampai usia berapa? 21 tahun. Berat jadinya yang papisah teh. Lain sekedar pisah selesai, tidak. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Apalagi pemikiran si anak tersebut bagaimana jika orang tuanya berpisah, bercerai. Makanya tadi harus betul-betul berpikir bijaksana. Nah ini
hulu adalah gugat cerai dengan tebusan iwad yang telah disepakati. Nah, penyelesaiannya ada pasal 148 KAI berakhir dengan ikrar talak tetap dari suami, sedangkan penyelesaian Mahkamah Agung amarnya menjatuhkan talak satu khul'i bahasana. Amar teh isi putusan. Jadi ketika seseorang mengajukan hulu, nah isi amarnya itu seperti ini. Ya, nama Fulan bin Fulan terhadap penggugat nama Fulan binti Fulan dengan iwad berupa uang sejumlah misalkan 500 juta. Karena setengah dari mahar adalah 500 juta dan keduanya berakhir dengan talak bain. Bahwa semua bentuk perceraian di Indonesia harus melalui institusi yang berwenang termasuk perceraian dengan hulu. Begitulah proses hulu ya. Jadi tidak begitu tiba-tiba selesai atau bercerai. Sekian. Paham ya masalah hulu ya perempuan? Paham ya? Fatimah tong hulang wae atuh. Paham teu? Tong mikiran hulu. Tapi kalau mengenai iwan bisa dicicil. Kanggo iwad, sebetulnya iwad itu keharusan berdasarkan istinbat hukum baik dalil Al-Qur'an dan hadis termasuk pendapat ulama. Jadi iwad itu kompensasi atas inisiasi yang dikeluarkan oleh perempuan. Logikanya begini, kalau Anda tidak mampu, kenapa Anda meminta hulu? Meskipun iwad itu bisa dimusyawarahkan dengan suami. Kang atuh ulah setengah na abot. Biasa teh saparapatna. Nah gitu. Yang minta siapa? Istri kan mengajukan kepada suami. Yang minta keringanan siapa? Istri. Pertanyaan saya, si suami akan memberikan atau tidak? Ya, tidak bagi yang emosional. Oh, nah wae kan gitu. Ya, biasana. Nah, makanya harus ada musyawarah. Ya, musyawarah baik dengan antara kedua belah pihak atau dengan kedua pihak keluarganya. Nah, masalah dicicil sebetulnya itu adalah akibat daripada musyawarah. Yang terpenting bagaimana ia kesanggupan untuk membayar iwan. Mau tidak mau iwan termasuk rukun, harus dilaksanakan, tidak bisa dihilangkan. Makana kami masih anak kawin lagu atau kalau bisa sing gede we ngarah istri teu menta hulu. Ulah 5 gram balik ke deui urang cenah. Jepet 100 gram berat kana kuenta hulu aduh udah setengah na aja dah. Oh, gitu ya. Jadilah ini ilmu-ilmu seperti ini bukan untuk dijalankan ya, tapi untuk sifatnya ihtiyat, kehati-hatian. Betapa prosedurnya, proses perceraian, betapa rumitnya juga proses administrasi perpisahan dalam rumah tangga. Ini sekali lagi bukan untuk dijalankan, tapi ini untuk menyelesaikan hukum. Betapa tidak mudahnya untuk melakukan perpisahan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Tetap kita masih apapun orangnya, tujuan rumah tangga ingin sakinah, mawadah, warahmah. Ya, nggak mau atuh masa kita orang tua kita sudah bela-belain acara, sewa gedung, sewa catering, sewa rias. Kita dalam menjalankannya ya seenaknya. Makanya saya sarankan begini bagi teman-teman, insya Allah sih hari HESMA kan ada mata kuliahnya ya. Bagi teman-teman yang mau melakukan rumah tangga minimal mengikuti suscatin. Ada kursus calon pengantin, biasanya seminggu 1-2 kali untuk lebih memahamkan aspek-aspek yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Oke lah kalau teman-teman yang di sini. Nah bagi yang pasangannya yang di luar yang belum menyentuh atau mengetahui fikih rumah tangga, nah itu harus diberi pemahaman. Ya kita paham, kalau yang sebelahnya nggak paham sulit atuh. Ya harus sama paham-paham duanya. Ajak yuk orang khusus calon pengantin heula. Ya orang-orang Pak Abu gitu atau pepatahan ku abdi. Atau ada sekarang fasilitasnya setiap hari Selasa kalau nggak salah, Selasa atau Kamis lah. Ada suscati namanya, kursus calon pengantin, dapat sertifikat. Jadi sebelum melaksanakan rumah tangga dia diberikan, kalau kemarin suscati dulu tuh. Itu hebat berarti. Ada suscati biasanya fasilitas di KUA. Ada. Ya kalau mau personal juga nggak apa-apa. Aku ya, aduh Pak bete, bab ieu mah terang minta dijelaskeun. Naon sih kewajiban istri, naon sih kewajiban suami gitu. Kan itu dijelaskan. Begitu. Sekian.